Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Hanifudin. Hari ini saya akan membahas sedikit analisa terkait bisnis digital untuk studi kasus eh, perusahaan digital Go- Gojek Tokopedia. Analisa hari ini saya akan membahas terkait analisa strategi, transformasi, dan prospek GoTo sebagai contoh unggul bisnis digital hibrida. Sebagai pendahuluan, uh, kita akan sedikit mengulas terkait definisi bisnis digital. Bisnis digital didefinisikan secara spesifik sebagai aktivitas promosi, baik itu untuk sebuah merek atau brand maupun produk dengan menggunakan media elektronik atau media digital. Definisi ini menyoroti aspek komunikasi dan pemasaran sebagai pintu gerbang utama digitalisasi. Mari kita perkuat atau kita merujuk pada perspektif para ahli yang lebih luas. Pendapat dari Harisno dan Pujadi. Mereka mendefinisikan bisnis digital sebagai proses holistik yang menjalankan bisnis secara daring atau online, mencakup tidak hanya promosi, tetapi juga aktivitas pembelian, penjualan, pelayanan pelanggan, serta kolaborasi strategis dengan mitra bisnis. Lebih jauh lagi, ahli seperti Dillon dan Kaut menekankan aspek infrastruktur sebagai memandang bisnis digital sebagai integrasi teknologi yang memfasilitasi pengembangan proses bisnis internal seperti SDM, sistem keuangan, dan administrasi secara eksternal. Urgensi analisa komprehensif hari ini, uh, kita akan memahami lebih mendalam mengenai arsitektur, jenis, dan strategi bisnis digital yang bertujuan untuk menganalisa, pertama untuk memahami keunggulan strategis perusahaan GoTo. Dalam hal ini perusahaan yang akan kita pakai sebagai benchmarking, menganalisa transformasi digital di perusahaan GoTo, dan mengkaji prospek masa depannya. Mari kita bandingkan antara bisnis digital dengan bisnis konvensional. Analisa komparatif bisnis digital dan bisnis konvensional itu ada di beberapa aspek. Yang pertama, dinamika disintermediasi versus rantai pasok tradisional. Di bisnis konvensional sangat tergantung pada rantai distribusi yang panjang dan kompleks antara produsen dan konsumen akhir. Terdapat berbagai lapisan perantara seperti distributor, agen, pengecer, yang masing-masing mengambil margin keuntungan. Bisnis digital itu lebih memperkenalkan fenomena disintermediasi. Dalam bisnis digital itu akan ada penghapusan perantara dari rantai pasok karena mereka melalui teknologi internet, produsen dapat berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan konsumen. Peer-to-peer atau business to customer, business to consumer langsung. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi secara signifikan, tapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan secara langsung. Yang kedua, perbedaan dari bisnis digital dan
bisnis konvensional itu ada di paradigma produksinya. Untuk perbedaan ini, untuk bisnis konvensional itu ada paradigma dominan seperti produksi massal, mass production, di mana produk standar diproduksi dalam jumlah besar untuk mencapai skala ekonomi. Sedangkan bisnis digital mengubah paradigma itu menuju mass customization atau prosumption. Istilah prosumer, produsen konsumen, mengacu pada peran aktif pelanggan dalam proses penciptaan nilai. Selanjutnya, untuk perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional, itu ada pada struktur biaya dan efisiensi operasionalnya. Perbedaan dalam struktur biaya merupakan keunggulan kompetitif utama bisnis digital. Contoh, untuk investasi awal, bisnis konvensional memerlukan modal yang besar untuk kebutuhan infrastruktur fisik seperti tanah gedung, mesin. Sedangkan untuk bisnis digital itu tidak memerlukan capex yang besar karena tidak membutuhkan infrastruktur fisiknya. Biaya operasionalnya atau OPEX-nya, bisnis digital memiliki struktur biaya yang lebih fleksibel. Biaya tetap relatif rendah. Biaya marginal dalam konteks produk digital seperti perangkat lunak atau konten, bisnis digital menikmati fenomena zero marginal cost. Selanjutnya, perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional yaitu ada pada kecepatan dan jangkauan pasar. Bisnis digital memiliki pasar tanpa batas, borderless market, dan diakses dari mana saja dengan internet. Sedangkan untuk bisnis konvensional, pasarnya sangat terbatas karena tergantung geografis. Radius toko, wilayah layanan fisik pun sangat terbatas. Selanjutnya mari kita klasifikasikan bisnis digital. Pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Jenis pertama ini adalah transformasi langsung dari produk fisik menjadi format digital. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di sesi 14, didefinisikan sebagai bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik. Mekanismenya, analisa ekonominya itu pun akan sangat berbeda. Jenis kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Jenis kedua berfokus pada peran teknologi sebagai enabler. Didefinisikan sebagai bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital. Mekanismenya, bisnis ini tidak terlalu mengubah bentuk produk menjadi digital, tetapi mendigitalisasi proses transaksi dan interaksinya. Analisa ekonominya, model ini memanfaatkan network effect. Jenis ketiga, model hybrid, integrasi ekosistem. Jenis ketiga adalah evolusi yang paling canggih, yaitu model hybrid. Dijelaskan dalam sesi yang pernah kita pelajari sebagai kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Mekanismenya adalah perusahaan tidak terpaku pada satu model. Mereka menggabungkan penjualan produk digital, fasilitasi layanan fisik, dan layanan keuangan dalam satu ekosistem terpadu. Tujuan strategisnya memaksimalkan pendapatan, maximizing revenue.
Untuk pembahasan saat ini kita akan menggunakan studi kasus dari studi kasus strategis ekosistem Gojek dan transformasi GoTo. Untuk mengkontekstualisasikan teori di atas, analisis terhadap Gojek yang saat ini bernama GoTo memberikan gambaran empiris tentang penerapan model hybrid fasilitator digital yang sukses di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Evolusi model bisnis dari konvensional ke super app, dari ojek pangkalan ke Gojek Tokopedia. Lintasan sejarah Gojek adalah representasi sempurna dari transformasi digital. Fase embrio konvensional, awalnya Gojek beroperasi sebagai layanan call center saja. Model bisnis konvensional yang digunakan teknologi sederhana. Keterbatasan utamanya adalah skalabilitas. Yang kedua, fase digitalisasi atau fasilitator. Peluncuran aplikasi mobil mengubah Gojek menjadi fasilitator digital. Yang ketiga, fase ekspansi, hybrid super app. Gojek kemudian berevolusi menjadi model hybrid, tidak hanya fasilitasi transportasi, GoRide, GoCar. Gojek masuk ke ranah pengiriman makanan, layanan GoFood, logistik, ada GoSend, yang paling krusial layanan keuangan digital berupa GoPay. Pertumbuhan Gojek dapat dipetakan menggunakan matriks sebagaimana dianalisis dalam literatur akademik. Yang pertama, Gojek melakukan penetrasi pasar, yaitu mengubah basis pelanggan ojek pangkalan menjadi pengguna aplikasi. Pengembangan pasar, ekspansi geografis agresif dari dulunya hanya Jakarta menuju ke 167 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pengembangan produknya, yaitu diversifikasi dari sekedar transportasi orang menjadi transportasi barang. Diversifikasinya masuk ke sektor finansial, fintech, melalui akuisisi dan pengembangan GoPay. Merger GoTo berupa konsolidasi kekuatan ekonomi digital. Merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo pada tahun 2021 menandai tonggak sejarah baru. Analisis akademik menunjukkan bahwa merger ini didorong oleh teori Network Effect and Resource Based View (RBV). Sinergi, penggabungan basis pengguna e-commerce Tokopedia dengan armada logistik Gojek. Tantangan integrasinya, studi menunjukkan bahwa realisasi sinergi menghadapi tantangan integrasi pasca merger. Analisa keunggulan bisnis digital GoTo Group. Yang pertama, pasar tanpa batas, borderless market. Konsep pasar tanpa batas adalah fundamental bagi bisnis digital. Karena di situ akan satu, mengeliminasi batas geografis. Internet mendemokratisasi akses pasar. UMKM di pelosok Indonesia dapat memasarkan produknya ke pasar global melalui marketplace atau media sosial. Hambatan fisik dan jarak yang menjadi kendala selama ini sudah tidak menjadi relevan lagi. Operasional 24 jam dalam seminggu. Toko digital tidak pernah tutup. Konsumen dapat berinteraksi, memesan, membayar kapan saja.
Ini secara efektif meningkatkan kapasitas penjualan hingga 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan toko fisik. Yang ketiga, globalisasi ekonomi kreatif. Transformasi digital membuka peluang bagi sektor ekonomi kreatif untuk menjangkau audiens internasional tanpa memerlukan perantara distributor global yang mahal. Yang kedua, potensi penghasilan tanpa batas, unlimited income potential. Potensi penghasilan dalam bisnis digital bersifat non-linear eksponensial. Skalabilitas tanpa aset berat. Dalam bisnis konvensional, menggandakan pendapatan seringkali berarti menggandakan biaya berupa membuka cabang baru, menambah stok. Dalam bisnis digital, satu platform atau satu produk digital dapat dijual kepada jutaan orang. Efisiensi biaya promosi. Biaya untuk menjangkau 1.000 orang melalui iklan digital jauh lebih murah dan tertarget. Diversifikasi aliran pendapatan. Model hybrid memungkinkan satu entitas bisnis memonetisasi berbagai aspek penjualan langsung, biaya langganan, pendapatan iklan, dan lain-lain. Keunggulan teknologi dan data. Pemanfaatan teknologi digital, AI, big data, dan cloud, terutama AI, itu akan bermanfaat untuk mengoptimalisasi rute pengiriman, alokasi pengemudi menjadi lebih efisien, dan mampu memprediksi permintaan konsumen. Big data akan menganalisis perilaku pelanggan, mempersonalisasi penawaran, dan wawasan pasar dan tren. Cloud computing itu untuk menyimpan skalabilitas infrastruktur yang lebih besar, dukungan pertumbuhan eksponensial, fleksibilitas keamanan, integrasi data terpadu dari manfaat teknologi digital. Itu menghubungkan data dari berbagai layanan, yaitu transportasi, belanja online, dan pembayaran untuk memberikan pandangan komprehensif tentang perilaku pengguna. Transformasi digital dan arsitektur perusahaan dari platform tunggal ke super app. Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, transisi dari model konvensional ke digital bukanlah proses yang mudah. Seperti yang pernah kita pelajari di sesi 14, mencatat bahwa transformasi digital seringkali terkendala faktor SDM-nya, strategi yang kabur, dan proses bisnis yang tidak selaras. Untuk mengatasi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan terstruktur melalui enterprise arsitektur. Evolusi layanan awalnya hanya aplikasi ojek pangkalan menuju ke super app terintegrasi. Keunggulannya biaya marginal rendah setelah investasi awal yang murah, ekspansi layanan secara organik, menjadi unicorn terbesar di Indonesia. Dampak transformasi pada ekosistem. Bagi mitra atau driver dan pengemudi, visibilitas permintaan menjadi real time dari mulai posisi pengemudi, posisi pesanan itu jadi real time. Navigasi rute optimal, pembayaran non tunai pun menjadi aman, pendapatan per jam jadi meningkat, literasi digital untuk masyarakat Indonesia meningkat. Untuk manfaat bagi UMKM, usaha mikro, kecil, menengah,
hambatan masuk rendah tanpa investasi fisik yang besar, pertumbuhan penjualan lebih cepat, platform penjualan dan logistik andal, akses pasar lebih luas. Bagi konsumen, kenyamanan maksimal, kecepatan layanan, berbagai pilihan, satu aplikasi, proses integrasi hemat waktu. Tantangan dan rekomendasi pengembangan, faktor manusia, strategi bisnis, arsitektur perusahaan. Tantangannya kurang talenta digital dan literasi teknologi. Tantangan persaingan ketat, profitabilitas masih menjadi pekerjaan rumah. Tantangannya untuk arsitektur, integrasi platform kompleks, sistem terintegrasi. Usulan pengembangan dan arah masa depan. Integrasi kecerdasan buatan generatif usulan mengadopsi AI, dampak peningkatan efisiensi, pemanfaatan big data dan analitik usulan membangun data lake terintegrasi, dampak pencitraan aliran pendapatan baru. Demikian saya presentasikan sedikit analisa terkait bisnis digital dengan studi kasus GoTo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.